Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera ya buat kita semuanya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, kakak berharap semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi di sini walaupun kita dalam keadaan di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur banget nih, walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi kita tetap bisa beraktivitas, bisa berkumpul, tapi tetap jaga protokol kesehatannya ya. Dan juga kita harus tetap jaga kesehatan karena kan tahu semua ya. Kamu mundur, aku pikir kamu stop. Kita semua tahu ya, saat ini cuacanya sedang tidak bersahabat, kadang hujan, kadang panas, yang benar-benar berubah-ubah kayak semacam mancanegara gitu ya. Jadi itu yang mudah banget kita terserang penyakit. Makanya dari itu kita semua harus menjaga kesehatan, menjaga pola makannya juga, jaga pola hidup, jaga pola makannya dijaga, tidak boleh sembarangan makan, jajan juga nggak boleh sembarangan. Terus juga dan juga kita minum vitamin agar imunitas kita terjaga, terus kita juga tidak mudah terserang penyakit. Alhamdulillah ya kita semua bisa berkumpul dan bisa menjalani aktivitas seperti ini, tapi kita jangan lupa menjaga protokol kesehatan dan social distancing, jadi agar kita terhindari dari virus corona. Dan juga kita semua terhindar dari virus corona. Karena kalau imunitas kita kuat dan kita merasa bahagia, oh ya jangan lupa kita bahagia ya, karena kalau kita bahagia itu virus corona akan galau melihat kita bahagia. Dan sebaliknya kalau misalkan kita sedih atau kita galau, virus corona ini terasa bahagia dan jadi bisa nyerang kita, jadi kayak tetangga ya. Ya alhamdulillah ya, masya Allah banget, kakak di sini senang banget bisa berdiri di sini di depan teman-teman, bisa berkumpul, kita semua bisa beraktivitas bareng-bareng walaupun kita berjauhan ya, bisa saling kenal, siapa tahu nanti kita bisa jadi saudara. Karena kan banyak yang bilang dan pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi saat ini nih kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Belum kenal kan semuanya ya teman-teman ya? Iya. Jadi nama kakak itu Dinda Rahmawati Masri. Usia kakak 26 tahun. Kakak diutus dari kampus kakak Universitas Indraprasta PGRI atau sering disebut dengan Indra untuk memenuhi tugas PPL kakak. Jadi di sini kakak minta kesediaan waktunya pada teman-teman untuk memberi kesempatan kakak untuk menjelaskan atau menyelesaikan tugas-tugas kakak ya. Dan juga di sini kakak dari bidang studi bimbingan dan konseling, atau kalau sudah terjun di sekolah itu kakak menjadi insya Allah jadi guru BK. Doakan ya semoga kakak lulus dan bisa jadi guru BK, entah itu dari sekolah lain atau di sini nih, siapa tahu kan bisa jadi guru BK kalian ya. Kalian tahu nggak sih guru BK itu sebenarnya itu tidak menakutkan yang seperti teman-teman ketahui. Kan banyak nih yang bilang kalau guru BK itu adalah polisi sekolah atau guru BK itu guru yang paling galak. Sebenarnya itu enggak. Justru kalau jadi guru BK itu dan kalian mempunyai guru BK itu sebenarnya enak. Jadi kalian bisa mencurahkan isi hati kalian, masalah kalian, dan insya Allah guru BK bisa menyelesaikannya seperti itu. Ya, jadi di sini kakak ingin menjelaskan atau memberikan sebuah layanan informasi. Apa sih kak itu layanan informasi? Jadi layanan informasi itu adalah kakak memberikan layanan sebuah informasi atau sebuah materi yang sebelumnya kalian teman-teman belum diketahui, dan nanti kakak memberitahukan dan kakak menjelaskan soal materi tersebut. Jadi di sini kakak ingin meminta waktu kalian, meminta untuk teman-teman untuk menyimak apa yang kakak paparkan, apa yang kakak jelaskan, dan apa yang kakak berikan informasi seputar kakak ini ingin menyampaikan sebuah informasi tentang AIDS atau HIV, yaitu penyakit. Teman-teman udah tahu semua kali ya mungkin ya apa itu AIDS, tapi nanti kakak setelah ini akan kakak jelaskan. Jadi yang kakak ingin jelaskan tentang AIDS-nya itu
penyakit kenapa kita bisa terkena AIDS itu dari pergaulan bebas. Makanya nih semua teman-teman nih yang sekarang ini udah meranjak dewasa, saat ini sudah remaja yang benar-benar pergaulannya masih banget masuk pergaulan baru, itu benar-benar kita harus jaga banget. Jangan sampai kita semua teman-teman semua itu terjerumus dalam pergaulan yang bebas seperti itu. Karena penyakit AIDS itu sebenarnya itu tidak ada obatnya, hanya saja ada obatnya, tapi obatnya itu hanya memperlambat perkembangan penyakit tersebut. Kakak memberikan informasi tentang seputar AIDS atau HIV. Jadi tujuannya kakak ingin memberikan sebuah informasi ini agar teman-teman sekalian itu terhindar dari pergaulan bebas dan penyakit AIDS. Jadi adik-adik itu jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan akhirnya terkena penyakit AIDS. Memang tidak semua pergaulan bebas itu terkena penyakit AIDS atau HIV, tetapi sebagian besar kalau kita terjerumus dalam pergaulan bebas itu akan terjangkit penyakit HIV tersebut. Baik ya teman-teman, dapat dipahami ya sampai sini ya. Ya baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut dengan kepercayaan teman-teman sekalian, berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Jadi sebelumnya nih, sebelum kakak lanjut untuk menjelaskan sebuah informasi, kakak ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai akan ada beberapa asas yang terdiri dari sebelum layanan informasi ini dipaparkan atau dilaksanakan ya. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kenormatifan, dan asas kegiatan. Jadi apa itu asas tersebut? Jadi pertama yang kakak jelaskan persatu ya. Asas kerahasiaan itu adalah jadi kakak ini menyampaikan sebuah informasi tentang kalian, tapi ada sebuah rahasia yang tidak boleh kita beritahukan kepada di dalam ruangan ini, di luar dalam ruangan ini maksudnya. Jadi ada beberapa rahasia atau ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain seperti itu. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu jadi mana kita saling terbuka satu sama lain maupun dalam informasi menyangkut informasi ini ataupun informasi yang lainnya seperti itu. Jadi keterbukaan, jadi apa yang ingin teman-teman sekalian sampaikan atau kakak yang sampaikan, kita terbuka di sini. Kita semuanya sampaikan bareng-bareng dan kita kalau ada solusi sama-sama kita paparkan solusi tersebut seperti itu. Dan selanjutnya adalah asas kegiatan, di mana asas kegiatan ini kita laksanakan atau kegiatan yang ada pada inti kegiatan yang akan kita laksanakan atau yang kita lakukan gitu ya. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu adalah beberapa asas norma-norma yang akan kita lakukan yang tidak boleh, entah itu dari sopan santun, etika, atau dari cara tutur cara kita berbicara seperti itu. Jadi saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Seperti itu, dapat dipahami ya teman-teman semuanya ya. Ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Ya, baik. Jika tidak ada, akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi ini sebelumnya kakak ingin sekali ke teman-teman itu dapat memahami, dapat dimengerti apa yang kakak sampaikan. Jika tidak ada yang dimengerti oleh teman-teman sekalian, boleh teman-teman paparkan atau bertanya kepada kakak seperti itu ya. Boleh seputaran tentang AIDS atau boleh yang menyangkut pergaulan bebas seperti itu. Jadi boleh juga kalau mau di luar seperti itu, tapi tetap ya dalam jalur kita tetap dalam pergaulan bebas dan AIDS. Nanti akan kakak jawab insya Allah kalau kakak bisa seperti itu. Ya nanti. Ya baik, sekarang ini kakak akan menjelaskan ya apa itu HIV atau AIDS. Jadi HIV itu adalah human immunodeficiency atau
Baik, sekarang ini kita lanjut ya ke kegiatan intinya. Jadi kakak akan menjelaskan apa itu HIV, apa itu AIDS. Jadi HIV itu atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh dan melawan infeksi dari penyakit. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Jadi yang sudah tadi kakak jelaskan, obat dari HIV/AIDS itu tidak ada, hanya ada tapi bukan obat penyembuh penyakit tersebut, tapi hanya memperlambat perkembangan virus tersebut, seperti itu. Jadi sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Jadi dengan mengkonsumsi obat tersebut, jadi itu yang mengidap penyakit AIDS itu tuh harus mengkonsumsi obat terus-menerus selama seumur hidup agar pengidap penyakit tersebut dapat menjalani hidup seperti normal, seperti biasanya, seperti yang tidak mempunyai virus, padahal dia itu mempunyai virus AIDS, tapi karena dia mengkonsumsi obat, jadi dia dapat menjalani hidup, menjalani aktivitas seperti biasa. AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu adalah merupakan kondisi di mana HIV sudah bisa di tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah menjalani AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Jadi AIDS itu adalah virus yang ibaratnya itu tingkat lebih atas dari HIV. Pengidap HIV itu sudah lebih parah, lebih parah lagi pokoknya ya, dan penyebabnya itu bukan penyebab. Jadi orang yang punya penyakit HIV nih, dan dia makin parah dan itu bisa disebut sebagai AIDS. Jadi gitu. Jadi apapun yang sudah ada virus lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi dari yang ditimbulkan. Di sini ada nih beberapa faktor yang terjangkit terinfeksi virus HIV dan AIDS. Jadi ada beberapa kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi terinfeksi. Ya Allah, maaf ya suaranya jadi terbata-bata nih karena susah juga nih lidahnya. Terinfeksi virus AIDS dan HIV, yaitu antara lain nih, pertama, orang yang melakukan hubungan intim tanpa alat kontrasepsi. Ada yang tahu nggak maksudnya alat kontrasepsi itu apa? Maaf ya, istilah kasarnya atau istilah bahasa sehari-hari kita itu adalah kondom. Kondom itu adalah alat kontrasepsi yang suka digunakan atau aman dalam hubungan intim. Jadi alat tersebut tidak digunakan dalam hubungan intim, baik hubungan sesama jenis maupun lawan jenis. Yang kedua adalah orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Nah, di situ bisa terjangkit terinfeksi, entah itu dari jarum suntiknya atau itu dari tindikannya. Itu kan kita nggak tahu ya steril atau tidaknya. Makanya nih teman-teman sekalian semuanya di sini, jangan pernah mencoba-coba atau penasaran terus ingin melakukannya tersebut, melakukan tato ataupun tindik, itu sama sekali dilarang. Tahu sendiri ya teman-teman ya, tato itu adalah sakit rasanya, ditindik pun sakit. Apa yang kita banggakan dari hal tersebut? Seni bisa dilakukan atau bisa dengan hal lain, entah itu melukis, bisa kan melukis itu dari di kertas ya kan, tidak untuk di tangan atau di tubuh, dan itu juga bisa terjangkit penyakit lain seperti itu. Jadi ada, kalau dari segi agama itu tato atau tindik itu tindik yang di luar dari kuping ya. Kuping itu kan bagi wanita itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk laki-laki. Dan di dalam agama itu tato dan tindik itu sangat dilarang dan diharamkan seperti itu, karena merusak diri sendiri dan menzalimi diri sendiri atau menyakitkan diri sendiri seperti itu. Dan faktor lainnya itu adalah orang yang terkena infeksi penyakit seksual lainnya. Jadi mohon maaf, mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang mengetahui sedikit banyaknya tentang seksual. Jadi penyakit seksualnya itu adalah orang yang berkelebihan seksual atau ada penyakit lainnya, itu entah itu dia melakukan hal tersebut, hal yang dilakukan sebelum melakukan seksual inti seperti itu. Dan yang faktor lainnya adalah pengguna narkotika suntik. Nah,
narkotika suntik itu bisa disuntikan, yang dipakai narkoba itu, yang pakai suntikan itu bisa juga terjangkit infeksi. Karena hal yang seperti tadi itu, jarumnya itu entah itu tidak steril atau kita membeli yang sembarangan, itu bekas dari luar atau dari mana, atau dari narkotikanya tersendiri yang benar-benar tidak baik yang dilakukan. Dari narkotikanya saja itu tidak baik dilakukan untuk hal yang tidak baik, ya maksudnya itu bukan buat obat ya. Narkotika yang buat obat itu kan hanya beberapa persen saja, tapi kalau misalkan narkotika pengobatan yang kita pakai itu yang tidak digunakan, salah dipergunakannya, dan apalagi pakai jarum suntik narkotikanya, itu sangat tidak baik dan sangat beresiko untuk terinfeksi dari virus AIDS ini, seperti itu. Dan faktor selanjutnya adalah orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Jadi orang narkotika suntik nih, misalnya dia terjangkit HIV dan dapat juga, terus kita berhubungan intim dengan orang yang menggunakan narkotika tersebut, kita bisa terjangkit walaupun kita tidak walaupun orang itu tidak melakukan narkotika suntik, tetapi dia berhubungan intim atau berhubungan seksual dengan yang menggunakan narkotika suntik, seperti itu. Dan juga faktor lain itu bisa dilakukan, atau faktor itu yang menggunakan jarum suntik dalam bersamaan. Jadi jarum suntik ini dipakai oleh orang A, dipakai lagi dengan orang yang B, dipakai orang C, dan seterusnya, itu bisa terjangkit infeksi HIV atau AIDS. Dan juga berganti-ganti pasangan dalam hubungan seksual, seperti itu. Dan walaupun tidak ada yang terinfeksi dengan terinfeksi HIV, namun dia berganti-ganti pasangan, itu bisa terkena HIV. Itulah penyebab atau faktor dari terinfeksinya HIV dan AIDS. Itulah beberapa faktor dari terjangkitnya terinfeksi virus HIV dan AIDS, ya. Dan berikut adalah penyebab HIV dan AIDS. Jadi di negara Indonesia nih, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian, seperti yang tadi Kakak jelaskan sebelumnya, ya. Jadi berhubungan intim yang berganti-ganti pasangan dan tidak memakai alat kontrasepsi, tidak ada pengamannya. Jadi apa hubungannya sih Kak sama pergaulan bebas? Nah itu dia, pergaulan bebas nih. Jadi teman-teman semuanya bergaul dengan bebas, dengan semaunya, tidak terarah, tidak dengan bimbingan orang tua. Itu dapat mencoba-coba apa sih seksual, apa sih rasanya, apa sih alat kontrasepsi yang dapat dirasakan seperti ini, dan yang lainnya dan sebagainya. Dan terjerumuslah teman-teman sekalian, teman-teman semuanya, dari orang luar yang ini loh namanya seksual, inilah alat kontrasepsi, inilah nikmatnya pergaulan yang tidak ada jangkauan dari orang tua. Dan teman-teman penasaran, ikutlah dengan pergaulan tersebut dengan teman-teman yang menghasut tuh syaiton rojim. Terus teman-teman langsung terjerumus, terjun ke pelosok yang benar-benar lubang pergaulan yang tidak sebaiknya kalian lakukan. Dan disitulah ada seksual, ada clubbing, ada hiburan malam dan sebagainya macamnya, lain-lainnya. Dan narkotika juga, ya, narkotika suntik, dan disitu bisa menjangkit terinfeksi virus HIV dan AIDS. Nah makanya itu di sini teman-teman sekalian jangan sekali-sekalinya untuk mencoba-coba atau penasaran sama yang namanya pergaulan bebas ataupun narkotika suntikan, terutama ya, mau narkotika obat maupun yang lainnya dan sejenis atau ganja segala macam, jangan pernah mencoba sedikit pun. Jangan narkotika ya, rokok aja seharusnya kalian ini, teman-teman sekalian, itu tidak diperbolehkan, khususnya yang cowok nih, tidak diperbolehkan untuk merokok. Karena pertama itu jelas banget itu terjangkit penyakit banyak ya, penyakit yang dipaparkan tuh di bungkusan, kan tahu ya, di bungkusannya itu
dapat menyebabkan penyakit jantung, bla 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 segala macam. Dan yang intinya itu dapat menyebabkan kematian seperti itu. Tapi tetap dijual, dan yang teman-teman itu baca juga tapi tetap dipakai. Nah itu jangan ya. Mau kedua, itu kalian itu belum cukup umur. Maupun cukup umur sih sebenarnya juga tidak diperbolehkan sih, dan disarankan, dan kakak sarankan itu tidak disarankan untuk melakukan untuk menggunakan rokok, apalagi narkotika gitu. Rokok aja dapat menyebabkan kematian yang banyak diperjualkan di mana-mana. Nah apalagi narkotika yang dijualnya itu ibaratnya mimik-mimik, ngumpet-ngumpet, itu jelas-jelas membahayakan. Dan rokok pun juga seperti itu ya. Makanya jangan nih teman-teman mencoba-coba hal-hal yang berdosa lah. Kita lakukan aja hal-hal yang berpahala yang dianjurkan oleh agama, dan tetap dengan bimbingan orang tua seperti itu. Dan menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba gitu. Benar yang tadi kakak jelaskan sebelumnya ya, menggunakan narkoba dengan suntikan atau narkotika dengan suntikan, kenapa bisa terjangkit infeksinya HIV dan AIDS, itu mungkin karena suntikannya itu tidak steril atau dengan hal lainnya gitu. Dan seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada orang lain. Baik sejak beberapa minggu sejak tertular, semua orang berisiko terinfeksi HIV. Jadi orang yang terjangkit terinfeksi HIV itu kita tuh dapat menular, entah itu dari keringat atau dari air liur atau dari jarum suntik pun seperti itu dapat menularkan. Makanya kita harus hati-hati banget nih, namanya bergaul kita harus memilah-milah banget. Kita bergaul itu mana yang baik dan mana yang buruk. Nggak ada salahnya kok kita bergaul yang baik, bergaul dengan religius, itu tuh nggak ada salahnya sama sekali, malah justru itu menguntungkan diri kita ya kan, menguntungkan teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan kita bergaul ke hal yang buruk dan mencoba-coba yang awalnya mencoba-coba dan awalnya penasaran dan akhirnya terjerumus, itu justru malah menyakitkan atau merusak diri sendiri seperti itu. Dan ada beberapa nih gejala-gejala HIV dan AIDS yang harus teman-teman ketahui. Bisa teman-teman tahu ada beberapa teman di luar ya, jangan, semoga yang di sini tidak ada terjerumus penyakit atau bergaul dengan orang-orang luar yang tidak baik. Nah, bisa nih kalian ketahui apa aja sih gejala-gejalanya. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu adalah pengidap akan mengalami nyeri yang mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi, selama atau hingga dengan berbulan-bulan. Jadi mungkin yang mempunyai sakit flu itu tahap pertamanya itu, yang terinfeksi HIV itu tahap pertamanya itu adalah yang terjangkit flu sampai berbulan-bulan seperti itu. Yang kedua masih dalam tahap pertama ya. Yang kedua itu adalah dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Jadi ada juga yang menimbulkan beberapa gejala dan ada juga tidak menimbulkan beberapa gejala dalam beberapa tahun. Dan yang ketiga masih dalam tahap pertama adalah dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam itu yang seperti merah-merah itu ya. Terus pembekakan kelenjar, getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot atau pada sendi. Jadi demam tapi dalam berkelanjutan yang bertahun-tahun itu adalah tahap pertama yang terinfeksi virus HIV tersebut. Jadi teman-teman harus waspada nih, harus hati-hati nih kalau ada teman itu yang kayaknya sakit terus atau kelelahan, diare, dia sering pegel-pegel atau sendi, tapi pegel-pegelnya itu atau demamnya itu atau diare itu mungkin berbeda dengan yang demam biasa atau diare yang biasa seperti itu. Itu tahap pertama ya. Sekarang tahap keduanya. Tahap keduanya itu yang pertama umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Jadi mungkin yang tahap keduanya itu tidak ada yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun dalam gejala tersebut. Yang kedua adalah virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuhnya itu menurun, entah itu dari kelelahan atau nyeri. Yang kedua adalah virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi yang tadi dalam tahap pertama itu yang sering kelelahan, yang suka kelelahan terus menerus, dan virusnya itu menyebar dalam kekebalan tubuh. Jadi tubuh itu tidak menjadi kebal lagi
dan akan merusak sistemnya tuh, jadi nggak mudah lelah, mudah sakit. Jadi yang terjangkit dan terinfeksi virus COVID terus ya, karena sekarang virus COVID ya, jadi pengen ngomong virus COVID aja. Maksudnya itu virus HIV atau AIDS. Jadi virus HIV AIDS ini dapat merusak ke yang imunitas kita seperti itu. Dan selanjutnya adalah penularan infeksi sudah bisa dilakukan ke pengidap kepada orang lain. Jadi yang sudah tadi kakak jelaskan ya, yang terjangkit terinfeksi itu bisa menyebarkan kepada orang lain yang tidak terjangkit apapun dan tidak terinfeksi apapun, yang tadinya bersih dan bergaul dengan orang yang pengidap terinfeksi atau terinfeksi virus tersebut akan menular seperti itu. Jadi teman-teman nih semuanya nih sehat walafiat, insya Allah, alhamdulillah gitu kan. Terus bergaul dengan orang yang pergaulannya bebas dan pergaulannya bebas dan orang tersebut itu terjangkit atau terinfeksi virus HIV, dan teman-teman itu bisa menular, bisa tertular karena dia tuh bisa tertular dari keringat, dari air liur, dari jarum suntik. Apalagi jika kalian mencoba-coba untuk melakukan atau mencoba menggunakan narkotika suntik, dan suntikan tersebut satu suntikan dengan orang yang terkena infeksi, aduh itu mah benar-benar udah nggak salah alamat lagi, udah langsung tuh terinfeksi tuh, langsung tertular teman-teman seperti itu. Jadi makanya kakak wanti-wanti banget, kakak harap banget ke teman-teman sekalian, jangan pernah mencoba-coba untuk bergaul dengan bergaul yang bebas seperti itu ya. Bergaulnya harus milih-milih mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik ditinggalkan dan yang baik dilakukan seperti itu. Terus kalau ada teman yang baik ya kita dekati, kita menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Tidak ada salahnya ya, seperti yang tadi kakak bilang lagi ya, kakak ngomong karena biar teman-teman ingat, kalau kita tidak ada salahnya untuk melakukan hal yang baik. Justru jika teman-teman melakukan hal yang buruk, itu membuat teman-teman menjadi yang tidak lebih baik lagi. Kasihan kan orang tua teman-teman tuh yang udah mendidik dari kecil, menyayangi dari kecil, setelah sudah besar terjerumuslah ke pergaulan yang tidak baik seperti itu. Sangat disayangkan sekali ya, dan benar-benar merusak masa depan teman-teman seperti itu. Ada satu lagi tahap keduanya nih, yaitu berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Jadi gejala tersebut nih bisa berlangsung sehingga 10 tahun atau lebih. Serem banget kan ya, itu gimana rasanya, udah rasa demam yang berkelanjutan, rasa sering nyeri, rasa otot persendian juga sakit, sistem kekebalan tubuh kita sudah tidak berfungsi kembali, dan itu berlangsung selama 10 tahun. Dan kita jika tidak kita melakukan terinfeksi virus tersebut, itu bisa seumur hidup kita mengkonsumsi obat. Bayangin aja, kita sehari 3 kali mengkonsumsi obat aja tuh tidak enak banget ya. Yang sehari 3 kali dan cuma berlangsung 3 hari kalau misalkan kita sakit gitu. Dan ini 10 tahun, bukan 10 tahun, kita 10 tahun merasakannya, tapi kita maksudnya merasakan gejalanya, tapi kita mengkonsumsi obat itu seumur hidup. Coba teman-teman bayangin, dan kita tidak boleh putus seperti itu. Kenapa sih kita harus minum obat? Katanya tidak bisa menyembuhkan. Iya, kita tidak bisa, obat tersebut tidak bisa menyembuhkan, namun bisa memperlambat perkembangan si virus tersebut gitu loh. Jadi virusnya tidak menyebar. Jadi teman-teman bisa lah meringankan rasa sakitnya obat-obatnya. Tapi kan nggak enak juga ya kalau kita terinfeksi dan kita terjangkit penyakit yang mematikan tersebut. Kan enakan kita menjaga hal kecil aja deh. Kita menjaganya itu dari pergaulan. Kita bisa memilih pergaulannya, kita menghindari jarum suntik yang bersamaan, tidak melakukan seks seksual atau dan tidak menggunakan alat kontrasepsinya. Teman-teman sekalian kan masih remaja banget ya, benar-benar dilarang keras banget untuk melakukan seksual yang di luar nikah. Ke teman-teman udah nikah baru itu terserah, justru itu halal dan dianjurkan gitu. Nanti mah itu udah hal yang berkelanjutan ya. Namun yang saat ini yang kakak tegaskan kembali, jangan mencoba-coba
untuk melakukan seksual bebas, apalagi berganti-ganti pasangan. Itu sangat diharamkan sekali seperti itu. Mau diharamkan baik dalam agama maupun di negara kita seperti itu. Dan selanjutnya adalah ada tahap ketiga nih dalam gejalanya. Yang ketiga itu adalah daya tahan pengidap rentan sehingga sudah mudah sakit, maksudnya mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Jadi HIV nih dalam tahap ketiga nih, dalam gejala dalam tahap ketiganya itu pengidapnya itu benar-benar rentan, jadi mudah penyakit itu mudah masuk karena kan yang tadi itu sistem kekebalan tubuhnya itu sudah menurun ya, sudah tidak berfungsi kembali. Terus jadi dia penyakit masuk, HIV-nya terus berkembang seperti jadi menimbulkan dan berkelanjutan menjadi AIDS gitu. Yang sudah tadi kakak jelaskan sebelumnya, AIDS itu adalah penyakit selanjut dari HIV. Lebih tinggi lagi dari HIV itu sudah termasuk AIDS seperti itu. Lalu tahap ketiga yang kedua itu adalah demam terus menerus lebih dari 10 hari. Wow, itu benar-benar rasanya gimana ya, namanya sakit demam kita sehari 2 hari aja itu rasanya meriang, menggigil, nggak enak. Ini selama 10 hari, coba teman-teman bayangin 10 hari kita merasakan demam, dan itu kita bisa merasakan bertahun-tahun jika kita mengidap virus tersebut, terinfeksi seperti itu. Lalu merasa lelah setiap saat. Aduh, coba teman-teman, lelah sebentar, kalau kita bisa lari-larian, lelah, capek, itu lelahnya paling cuma sebentar ya. Kita minum, istirahat sebentar, itu udah hilang. Jadi ini kalau misalkan kita terinfeksi, itu lelahnya itu setiap saat. Itu rasanya gimana, kita mau beraktivitas pun itu mungkin udah terganggu banget ya. Mau melakukan hal apapun juga itu udah terganggu banget. Makanya aduh, bener-bener deh ini penyakit yang benar-benar mematikan banget, dirasakannya juga nggak enak, terus rasanya juga nano mungkin ya. Aduh, misalnya kayak jangan sampai kita semua dijauhkan dari penyakit itu, jangan sampai terjangkit atau terinfeksi atau didekatkan dengan orang-orang yang terkena infeksi tersebut. Lalu selanjutnya sulit bernafas. Itu sesekali ya mungkin ya, sulit bernafasnya itu mungkin ada gangguan di saluran pernapasannya sehingga kita yang terjangkit atau terinfeksi virus tersebut sulit untuk bernafas seperti itu. Hampir sama ya kayaknya gejalanya sama corona ya, itu rasanya corona aja banyak yang mematikan ya, virus corona itu, COVID-19 itu banyak banget. Makanya kita benar-benar di sini tuh untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola hidup, itu terutama banget untuk kesehatan kita, untuk diri kita sendiri atau orang-orang sekitar yang kita sayang seperti itu, agar kan kita terhindar dari penyakit. Kalau misalnya kita tidak menjaga nih, kita mah bisa menjaga orang tua kita bisa menjaga teman-teman sekitar kita, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, atau kita merasa saya bisa kok, saya nggak apa-apa, namun kita terkena penyakit diri kita ini, dan itu akan membahayakan orang sekitar kita juga. Sama saja itu kita tidak menjaga atau kita tidak sayang kepada orang sekitar kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar harus kita menjaga kesehatan. Saat ini ada pandemi, kita mematuhi perintah dari pemerintah yang protokol kesehatannya tersebut gitu. Jadi yang harus social distancing, pakai masker, cuci tangan, terus pakai disinfektan gitu ya. Itu tuh kayaknya benar penting banget, perlu banget gitu. Dan selanjutnya adalah diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Aduh, ini lagi diare yang sebentar aja, kita cuman mondar-mandir atau dalam 3 hari itu lemesnya minta ampun teman-teman. Gimana ini yang dalam jangka waktu yang lama? Coba teman-teman bayangin itu rasanya kayak apa. Rasa untuk diarenya itu lemesnya seperti bagaimana, itu memang berat banget untuk yang terinfeksi virus itu ya. Makanya kita kasihan sebenarnya sama yang terinfeksi virus HIV ini, namun dia juga sebelumnya tidak menjaga seperti itu ya. Makanya kita semua teman-teman nih sekalian nih,
harus menjaga dan jauh-jauh deh dari orang yang terinfeksi, karena kita kalau terinfeksi itu ini bukan penyakit yang sebulan 2 bulan, namun bertahun-tahun bahkan seumur hidup kita minum obatnya gitu ya. Dan selanjutnya yang terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Aduh, itu yang namanya infeksi atau jamur di tenggorokan ataupun di vagina, apalagi di mulut juga, itu rasanya sakit, terganggu banget. Pokoknya ini kayaknya nyerang semua tubuh ya teman-teman ya. Virus ini tuh benar-benar nyerang dari ujung kaki, dari ujung rambut, itu benar-benar diserang banget, bahkan sampai ke imunitas, sampai ke kekebalan tubuh kita yang harusnya jadi tameng dari penyakit atau dari virus-virus lain, tapi ini digerogoti juga dengan virus itu. Kalah nih kayak ini tubuh nih ya. Dan selanjutnya adalah timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Jadi bisa gejalanya itu pada tahap ketiga ini timbul bintik-bintik biru pada tubuh kita yang benar-benar itu tidak akan pernah hilang. Kalau dia bukan diare, apa namanya, DBD ya. Kalau DBD demam berdarah itu kan bintik-bintiknya warna merah karena nyamuk gitu ya. Ini bintik-bintiknya warna biru karena itu dari darah, seperti itu. Dari darahnya itu yang digerogoti oleh virus HIV itu, dan lalu timbullah pada kulit gitu. Dan selanjutnya adalah hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Aduh, itu yang namanya, jangan sampai ada yang nggak usah diet, jadi apa namanya, nggak usah capek-capek diet ya, jangan gitu dong. Kalau diet mah diet aja, jaga pola makan ya, bukan berarti nggak makan, dan itu harus olahraga. Kalau misalkan nggak apa-apa loh kurus jadi gue harus itu capek-capek diet, jangan. Penyakit sama diet itu mendingan diet sehat sama diet karena penyakit, aduh jangan deh, jangan sampai teman-teman yang merasakan kayak gitu ya. Baik teman-teman, itu adalah 3 tahap dari gejala yang terjangkit atau yang terinfeksi virus HIV/AIDS, seperti itu. Emang sih walaupun belum sampai AIDS, tapi kan kita harus benar-benar menjaga ya. HIV sama AIDS itu sama-sama penyakit yang mematikan, hanya saja beda tingkatannya aja. Jadi kalau HIV tahap pertama istilahnya gitu ya, HIV tahap pertama, AIDS itu udah parahnya lagi. Jangan sampai kita HIV aja, HIV aja kita jangan sampai kita menuju ke HIV, apalagi sampai ke AIDS, seperti itu. Pokoknya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Kalau kita sayang sama tubuh kita sendiri, jadi kita bisa menyayangi orang lain. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain diri kita sendiri tidak disayangi, seperti itu teman-teman, paham ya? Ya, baik, jadi selanjutnya adalah diagnosis HIV dan AIDS. Jadi tes HIV harus dilakukan nih untuk memastikan orang tersebut terjangkit terinfeksi HIV atau tidaknya. Terus pemeriksaan ini dapat dilakukan sebagai langkah diagnosis. Langkah diagnosisnya itu adalah dengan mengambil sampel darah atau urin. Tahu urin ya teman-teman ya? Urin itu adalah maaf ya, air pipis gitu ya, itu urin. Lalu penyedap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan ini untuk mendeteksi HIV. Jadi caranya itu bisa ambil sampel darah nih, ambil sampel darah dan urin, itu orang tersebut terkena HIV atau tidak, seperti itu. Jika ada gejala-gejalanya, terus nanti diperiksa itu benar terinfeksi HIV atau tidak, seperti itu. Lalu pemeriksaan tersebut antara lain itu adalah tes antibodi. Jadi tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV meski akurat pada waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodinya itu dalam tubuh cukup tinggi dan terdeteksi saat pemeriksaan. Jadi itu hasilnya itu kita tes antibodinya itu harus akurat nih ya, harus akurat. Jadi hasilnya itu sampai 3-12 minggu. Jadi untuk jumlah antibodinya itu dalam tubuh itu cukup tinggi gitu untuk pemeriksaan. Paham ya teman-teman ya? Ya, selanjutnya adalah tes antigen. Tes antigen itu bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24.
Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jadi tes ini bisa dilakukan 2-6 minggu setelah kita mencurigai orang tersebut terinfeksi HIV atau tidak. Misalkan nih ada gejala-gejala nih, gejala ini orang terinfeksi HIV-nya. Namun kita tes antigennya itu 2-6 minggu baru kita bisa tes antigen seperti itu. Jadi jika screening menunjukkan pengidap infeksi HIV atau HIV positif, jadi kalau misalkan tes antibody dan antigen ini positif, HIV pengidap infeksi ini maksudnya udah ada nih dua tes tersebut nih, yang tadi tuh antibody sama antigen. Terus screening menunjukkan pengidap infeksi HIV positif. Pengidap perlu menjalani tes selanjutnya seperti itu untuk memastikan hasil screeningnya. Membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap untuk selanjutnya diteliti di laboratorium lagi. Jadi itu nanti ada tes selanjutnya, tes lagi. Setelah tes tersebut screeningnya hasilnya positif, lalu ada tes kembali nih. Aduh, tesnya banyak banget ya. Tesnya itu adalah tes hitung sel CD4. CD4 itu adalah bagian dari sel darah putih. Sel darah putih kita nih diambil sampelnya yang dilakukan atau yang dihancurkan oleh HIV. Jadi tuh tes darah putihnya itu dihancurkan oleh HIV-nya tuh, sel darah putih kita. Jadi lebih banyak sel darah merah daripada sel darah putih itu juga tidak bagus. Dan kebanyakan sel darah putih lebih sedikit sel darah merah juga tidak bagus. Jadi harus balance, harus seimbang. Dan ini jika terkena HIV, jadi sel darah putih dalam tubuh tuh dihancurkan oleh virus HIV tersebut. Jadi jumlah CD4 itu normal berada dalam rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darahnya nih. Terjadi jika hasil hitungnya itu sel di bawah 200 sel per milimeter kubik darah kita, seperti itu. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan viral load atau HIV RNA maksudnya. Bertujuan untuk menghitung RNA kita, bagian dari virus HIV yang berfungsi mengendalikan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per milimeter darahnya. Dan tes selanjutnya adalah tes resistensi atau kekebalan. Dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap. Jadi kita dites lagi nih, misal udah positif HIV kan, kita dites lagi obat apa sih yang tepat untuk si pengidap seperti itu. Jangan kita ya yang masih belum bisa, jangan sampai maksudnya orang yang terinfeksi seperti itu. Yang berikut adalah tes ya. Yang kita dapat mengetahui itu orang tersebut mengidap terinfeksi, maksudnya terinfeksi HIV atau tidaknya. Tapi mudah-mudahan kita semua benar-benar dijauhi dari infeksi HIV tersebut, dan juga dari orang-orang yang terjangkit penyakit HIV itu ya. Jadi kitanya kan nggak kena gitu. Amin ya. Teman-teman paham sampai sini nih? Ingin bertanyakan tidak? Baik, kakak lanjut ya. Dan setelah itu bagaimana sih cara pencegahannya biar kita tidak terkena HIV/AIDS gitu. Di sini ada nih berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk kita mencegah penularan HIV dan AIDS. Yaitu adalah kita gunakan alat kontrasepsi atau kondom ya. Bisa disebut kondom ya. Jika teman-teman alat kontrasepsi itu apa sih kak? Alat kontrasepsi itu adalah kondom. Yang biasa dilakukan pengamanan dalam melakukan hubungan seksual. Jadi gunakan alat kontrasepsi yang baru setiap berhubungan intim. Jadi jangan pakai yang bekas ya. Pakainya yang baru, dan itu harus dilakukan dengan satu pasangan saja, yaitu adalah pasangan seumur hidup kita yang sudah halal seperti itu. Jadi mau kita berhubungan baik dalam vaginal maupun anal, itu kita harus menggunakan alat kontrasepsi jika tidak ingin tertular dari virus HIV tersebut. Dan yang kedua adalah hindari berhubungan intim dengan lebih dari
satu pasangan. Jangan berganti-ganti pasangan, pokoknya jangan berganti-ganti pasangan sekalipun mau coba-coba, mau coba ini, mau coba itu, udah jangan ya zaliknya. Dosa iya, kena penyakit iya, banyak ruginya banget, tidak ada kebaikannya sama sekali. Seperti itu. Selanjutnya adalah bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan tidak menjalani tes HIV lagi atau tidak terjangkit atau tidak tertular gitu. Kita harus jujur nih, ada seseorang harus jujur. Seseorang tersebut terinfeksi penyakit HIV atau tidak. Jadi kalau misalnya mau berhubungan intim, seharusnya sih kita harus tahu kita terinfeksi atau pasangan kita terinfeksi atau tidak, dan kita harus saling jujur seperti itu. Syukur-syukur tidak ada ya. Dan selanjutnya adalah diskusikan dengan dokter jika terdiagnosis penyakit positif HIV saat hamil. Kita itu diskusikan kepada dokter nih. Maksudnya itu jika ada seseorang yang lagi sedang hamil dan terinfeksi HIV, bagaimana cara penanganannya untuk selanjutnya, dan perencanaannya persalinannya bagaimana untuk mencegah penularan itu dari ibu ke bayi. Jadi sebenarnya itu dari ibu ke bayi bisa tertular juga loh. Itu tertularnya itu melalui air susu yang dikonsumsi dari ibu yang dikonsumsi ke anak seperti itu. Jadi kita harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter, bagaimana nih dok agar bayinya itu tidak tertular HIV seperti itu. Dan selanjutnya adalah bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Jadi sunat itu bukan hanya untuk orang Islam sebenarnya ya. Di luar agama Islam pun disarankan untuk bersunat itu bukan karena memenuhi syarat syarat agama saja, tapi ini untuk mencegah penyakit-penyakit yang tidak diinginkan seperti itu. Selanjutnya adalah jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV seperti tidak setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter. Kita misalkan ada seseorang yang setelah berhubungan intim, habis berhubungan intim dengan orang yang terinfeksi virus dan yang tidak terkena, itu harus ke dokter gitu ya. Maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post exposure jadi atau PIP. Jadi itu agar tidak tertular terkena HIV itu, jadi ke dokter untuk meminta obat gitu. Baik teman-teman, sampai sini sudah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang belum dimengerti? Baik, sudah cukup jelas ya. Jadi di sini itu kenapa sih pergaulan bebas itu benar-benar harus dilarang banget, karena salah satunya ini adalah terkenanya hubungan HIV, terjadinya penularan penyakit HIV, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berhubungan Baik teman-teman, sampai sini penjelasan kakak. Ada yang ingin dipertanyakan atau sudah mengerti semua? Jika ada yang belum dimengerti, boleh dipertanyakan, boleh kita diskusikan kembali. Ya, baik, sudah ya. Alhamdulillah ya, jika sudah mengerti. Jadi inilah saran kakak ya. Inilah pentingnya kita bisa memilih-milah pergaulan dengan teman. Bukannya kita memilih-milih teman sih, sebenarnya lebih tepatnya lagi kita memilih pergaulan dan menjaga pergaulan kita. Jangan kita asal penasaran terus kita mau mencoba-coba, itu udah salah banget. Jangan sampai, kecuali itu kita penasaran dengan hal yang baik, dengan hal yang positif seperti itu. Misalnya, ini kok bagus banget sih, bisa nggak sih kita coba-coba bagaimana, atau cara berbisnis kayak gini, itu lebih bagus, lebih penting gitu kan, karena untuk masa depan. Dan pergaulan bebas pun gitu, pergaulan bebas yang tidak baik, yang hal yang negatif, terus kita ingin coba-coba, itu akan merusak masa depan kita gitu. Bukan merusak masa depan kita saja, bukan merugikan diri kita saja, tapi merugikan orang tua dan orang sekitar yang kita sayang, seperti itu. Makanya hubungannya apa sih kak pergaulan bebas dengan HIV? Karena pergaulan untuk menuju ke HIV itu kita bisa masuk melalui pergaulan bebas seperti itu.
gimana pergaulan bebas terus tiba-tiba HIV. Jangan sampai ya kita teman ya. Iya baik teman-teman, makasih banyak nih atas kesediaan waktunya. Makasih banget juga udah berpartisipasi, mendengarkan, menyimak dan berantusias mendengarkan kakak. Penjelasannya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kita untuk menjaga kesehatan karena saat ini cuacanya sangat buruk dan kita berada di tengah-tengah pandemi ini juga sangat tidak baik ya. Semoga pandemi ini juga kita berharap ya segera berlalu agar kita bisa menjalani hidup normal seperti dulu, seperti itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman untuk semuanya. Kakak pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan dari kakak, mohon maaf sekali dan terima kasih, pokoknya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.